Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Nurdin, dosen tetap pada program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sinjai. Video ini merupakan bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran dalam rangka proses sertifikasi dosen tahun 2025. Saya mengampu mata kuliah Komunikasi Agribisnis sebanyak 3 SKS, di mana mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan relevan dalam konteks agribisnis, baik saat menyampaikan informasi kepada petani, berdiskusi dengan kelompok tani, maupun saat terlibat dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat. Komunikasi yang baik adalah dasar penting dalam membangun relasi dan menyampaikan inovasi secara tepat sasaran. Dalam mengajar, saya menerapkan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada bagian delivery, saya menyampaikan materi secara bertahap dengan bahasa yang mudah dipahami dan didukung media seperti slide, video pendek, dan contoh nyata. Pada bagian interaction, saya mengajak mahasiswa berdiskusi, menjawab pertanyaan reflektif, dan melakukan simulasi komunikasi di kelas. Mereka juga berlatih menyusun pesan untuk komunikan yang berbeda, seperti petani, mitra usaha, atau masyarakat umum. Lalu pada bagian assessment, saya melakukan penilaian yang beragam, mulai dari partisipasi, tugas individu, presentasi kelompok, hingga ujian tengah dan akhir semester. Saya percaya bahwa belajar tidak hanya mendengarkan, tapi juga harus mengalami dan mencoba. Karena itu, saya mendorong mahasiswa untuk aktif, berpikir kritis, dan bekerja dalam kelompok kecil untuk merancang strategi komunikasi agribisnis, menyusun media komunikasi sederhana, dan mensimulasikan penyuluhan di depan kelas. Metode yang saya gunakan termasuk diskusi, studi kasus, pembelajaran berbasis proyek, dan pendekatan kontekstual, agar pembelajaran tidak lepas dari realitas petani dan usaha agribisnis di lapangan. Dalam proses pembelajaran, saya juga menggunakan berbagai teknologi untuk distribusi materi dan penugasan, Zoom untuk kuliah daring, dan video pembelajaran yang saya buat sendiri sebagai pengantar topik. Penilaian pembelajaran saya arahkan tidak hanya untuk mengukur pengetahuan, tapi juga keterampilan komunikasi, sikap kolaboratif, dan profesionalisme mahasiswa. Saya memberi umpan balik terhadap cara mereka menyampaikan pesan, berinteraksi dengan mahasiswa, dan menyampaikan ide secara lisan maupun tertulis. Tujuannya agar mereka siap terjun ke dunia nyata dan menjadi lulusan yang tanggap, percaya diri, dan mampu membangun komunikasi yang bermakna dengan masyarakat. Bagi saya, mengajar bukan hanya menyampaikan materi, tapi juga membangun suasana belajar yang aktif, terbuka, dan menginspirasi. Saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran sebagai bentuk tanggung jawab saya dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat memberi gambaran nyata
atas komitmen saya sebagai pendidik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, selamat pagi mahasiswa sekalian. Saya harap kita semua dalam keadaan walafiat ya dan tetap semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Nah, baik, kita akan melanjutkan materi kita pada mata kuliah komunikasi agribisnis ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu topik penting ya, yang sangat relevan dalam dunia pertanian dan pengembangan strategi agribisnis ya, yaitu strategi komunikasi dalam pertanian ya. Nah, sebelumnya masih ingatkah pertemuan kita pekan lalu apa yang dibahas? Baik, jadi pertemuan minggu lalu itu kita membahas tentang teori komunikasi. Nah, teori komunikasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, teori SCRAM, yaitu komunikasi dua arah. Bagaimana menjelaskan bahwa komunikasi bukan proses satu arah, tetapi interaksi dua arah antara pengirim pesan dan si penerima pesan. Keduanya bergantian menjadi sumber dan penerima informasi. Nah, mengapa topik ini penting untuk kita pelajari ya? Karena dalam praktik agribisnis di lapangan itu seringkali sebuah inovasi itu tidak diterima bukan karena inovasi yang tidak bagus ya, tapi karena komunikasinya yang tidak tepat ya. Nah, disinilah peran kita sebagai calon profesional agribisnis ya, bagaimana bisa menyampaikan pesan dengan cara yang mudah dipahami, mudah dimengerti, mudah diterima, bahkan bisa dijalankan oleh petani ataupun mitra agribisnis ya. Nah, hari ini juga pembahasan kita ada 3 poin utama ya. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan komponen utama strategi komunikasi dalam agribisnis ya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi hambatan komunikasi yang umum terjadi dalam pendidikan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mensimulasikan pendidikan dengan strategi komunikasi yang tepat ya, melalui peran sebagai penyuluh dan petani. Jadi kita tidak hanya belajar teori ya, kalian juga akan saya ajak untuk praktik bermain peran sebagai pelaku komunikasi agribisnis. Jadi saya berharap kalian aktif ya, karena simulasi ini akan membantu kalian memahami realitas komunikasi yang ada di lapangan, yang kadang itu jauh dari teori. Dasar-dasar strategi komunikasi dalam konteks agribisnis. Strategi komunikasi itu adalah rencana atau cara yang dirancang secara sadar dan sistematis untuk menyampaikan pesan tertentu ya, agar mudah dipahami, agar mudah diterima dan mengubah sikap ya, atau perilaku penerima pesan. Jadi dalam penyuluhan agribisnis ya, strategi ini sangat penting ya, agar informasi tentang inovasi pertanian, inovasi baru ataupun perubahan perilaku itu bisa diterima dengan baik ya, bisa diterima dengan baik oleh petani ataupun pelaku usaha tani. Jadi ada 5 komponen strategi komunikasi
persilahan, dan yang ketiga brosur bergambar, dan yang keempat cerita atau testimoni dari petani lain, dan yang terakhir video pendek. Mungkin itu saja Ibu. Oke, ya. Oke, kita lanjut. Kemudian komunikan. Siapa yang menerima pesan? Nah, siapa yang menerima pesan? Dalam penyuluhan. Kan itu seperti petani atau buah, ibu petani serta petani komunitas kelompok. Oke. Nah, apa yang perlu diperhatikan terhadap komunikan?
saya juga punya gambar jalur praktek yang cukup nanti saya tunjukkan di waktu bertemu kelompok tani. Ya, oke ya, sudah bagus tadi. Oke, saya beri sedikit catatan ya. Nah, tadi sudah bagus, dulu menggunakan bahasa yang sederhana ya, sudah mencoba untuk berdialog, berdiskusi. Sudah ada tadi penggunaan contoh lokal ya, tadi ada jerami, kotoran tangan, menjelaskan ya. Dan plusnya tadi itu komunikan diberikan pilihan yang realistis, jadi dia tidak dipaksa ya. Nah, yang perlu diperhatikan ya, yang perlu ditingkatkan awal itu lebih ya, kita bisa lebih membangun hubungan senang, ya, kedekatan senang. Jadi kita bisa bertanya bagaimana kabar panennya Pak, ya, bagaimana kabarnya Bapak, ya. Kemudian yang perlu diingat jangan lupa untuk menyebut manfaat jangka panjang. Ya. Seperti mungkin tanahnya menjadi lebih gembur, ya, seperti itu. Jadi komunikasi bukan sekedar menyampaikan informasi, tapi bagaimana mengundang partisipasi dan menumbuhkan rasa percaya. Ya. Oke. Nah, dari simulasi yang tadi dilakukan oleh temannya, siapa yang bisa menyebutkan komponen strategi komunikasi yang tadi muncul? Oke, silakan. Komponen strategi komunikasi yang muncul tadi itu ada komunikatornya mahasiswa, pesannya tentang produk petani, media dialog langsung, komunikannya petani, dan ada umpan balik waktu petani tanya dan mau mencoba. Oke, ya. Jadi semua elemen strategi komunikasi sudah terlihat ya tadi dalam praktik. Oke, jangan lupa bahwa hambatan dalam komunikasi itu bisa muncul kapan saja. Ya. Jadi tugas kita di sini sebagai calon penyuluh atau pelaku agribisnis itu bagaimana mempersiapkan diri dengan strategi yang tepat dan sikap yang terbuka ya. Nah, sekarang saya ingin mengajak kalian yang merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini sekaligus mengulas seberapa dalam pemahaman kalian. Nah, bagaimana menurut kalian ya, kenapa pesan yang sederhana itu lebih mudah diterima oleh petani? Oke, silakan. Baik, jadi karena kan kita kadang terbiasa pakai istilah teknik dari kuliah Bu, tapi petani kan belum tentu mengerti kalau kita sederhanakan pakai istilah lokal, contohnya bahasa sehari-hari, otomatis mereka akan lebih cepat paham Bu. Ya, betul ya. Jadi kuncinya bukan untuk menunjukkan bahwa kita bukan, ya, tapi bagaimana pesan kita itu bisa dimengerti. Ya. Nah, penyuluh yang baik itu adalah penyuluh yang bisa menyampaikan hal yang unik, ya, dengan cara yang sederhana, ya. Jadi seperti menyampaikan teknologi baru pakai analogi yang mudah dan bertanya. Ya, tepat sekali ya. Jadi misalnya kita bicara soal komposisi pupuk, ya, mungkin lebih mudah kalau kita bandingkan dengan resep masakan atau kita perbandingkan dengan bahan-bahan yang mereka kenal, ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, ini ada tugas ya selanjutnya. Jadi membuat sketsa rencana penyuluhan singkat, jadi maksimal 1 halaman saja ya, dengan topik bebas ya dalam agribisnis, sertakan tujuan penyuluhan, komponen strategi komunikasi ya, siapa komunikatornya, pesan, kemudian media, komunikan dan umpan baliknya ya. Jelaskan bagaimana hambatan, bagaimana cara mengatasi dan bahasa yang akan digunakan ya. Insyaallah pekan depan kita akan bahas. Oke, nah ingat menjadi komunikator dalam agribisnis itu tidak cukup hanya pandai berbicara, ya. Nah yang paling penting itu bagaimana kita memahami siapa lawan bicaranya kita, ya.
bagaimana kita menyesuaikan